saya Kiki Zaskia dari kelompok 18 KKN MIT DR yang ke-12. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan meskipun dalam keadaan seperti sekarang ini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai cara berwirausaha di masa pandemi yang akan disampaikan oleh orang yang sangat tepat, yaitu dia merupakan seorang mahasiswi sekaligus teman saya. Dia itu seorang pengusaha muda yang mana di usianya yang begitu sangat muda, tetapi dia itu sudah memikirkan bagaimana caranya agar bisa menghasilkan sebuah pundi-pundi uang dengan hasil kerja kerasnya sendiri, walaupun di masa yang sulit seperti sekarang ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Mari kita simak videonya dan sekaligus penjelasannya dari dia, yaitu namanya Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tanti, mahasiswi dari Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Selain menjadi seorang mahasiswi, di sini saya juga memiliki usaha di bidang jasa, yaitu wedding organizer dan buket. Di masa pandemi yang saat ini semua orang sedang mengalami kesulitan, hal ini tentu menjadi sebuah tantangan baru bagi kita semua, bagi seluruh masyarakat di Indonesia maupun di dunia. Ini merupakan suatu tantangan baru, di mana meskipun di zaman atau di masa yang sekarang penuh dengan kesulitan ini, kita harus tetap menjadi produktif seperti itu. Bagaimana cara kita untuk menghadapi kesulitan yang tidak tahu kapan selesainya? Di sini kita sebagai mahasiswa tentu harus menggali ide-ide baru, menggali potensi-potensi yang ada, memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Salah satunya adalah kita memanfaatkan teknologi yang sekarang ini sudah tidak asing lagi bagi semua orang. Yang saat ini teknologi itu tidak memiliki batasan ruang ataupun waktu untuk kita semua. Kita memanfaatkan teknologi yang ada. Salah satu contohnya adalah kita bisa berjualan sesuai dengan passion kita melalui sosial media. Seperti apa yang menjadi potensi sekarang adalah makanan, kemudian fashion, kemudian bisa salah satu contohnya adalah jasa pembuatan website. Itu bisa menjadi suatu usaha bagi kita semua di masa pandemi yang seperti ini. Seperti itu. Kesulitan yang saya alami ketika akan memulai usaha adalah terlalu banyak berpikir dan terlalu menunda-nunda, seperti itu. Terlalu banyak berpikir tentang ketakutan bagaimana nanti misal usaha kita tidak jalan, usaha kita tidak laku, usaha kita tidak diminati banyak orang, seperti itu. Itu justru akan menjadi sebuah kesulitan baru, akan menghambat proses usaha kita. Hal tersebut akan menjadi suatu penghambat untuk kita memulai usaha. Jadi hilangkan semua ketakutan yang ada dalam diri kita, dalam pikiran kita buang. Kita di sini hanya perlu mencoba. Ketika kita sudah mencoba, ketika kita sudah memulai usaha yang sudah kita rencanakan atau usaha yang sudah ada di dalam pikiran kita tinggal mencobanya. Apalagi ketika kita sudah punya modal. Tetapi di sini yang sering sekali pengusaha pemula kesulitan adalah di masalah modal. Seperti salah satu dari alasan saya, kesulitan saya maksudnya, itu adalah di modal. Tetapi ketika kita yakin terhadap usaha yang akan kita jalankan, kita bisa meminjam dari orang tua atau misal dari saudara kita, selama itu masih di batas wajar atau ketika kita mampu untuk menjangkau semua itu
bisa kita coba seperti itu. Istilahnya kita tidak akan mengetahui hasilnya sebelum kita mencoba. Jadi coba aja dulu seperti itu. Jangan takut untuk mencoba. Salah satu strateginya adalah ketika kita sudah mengetahui kebutuhan mereka, disitulah kita akan bisa menjawab keinginan mereka. Jadi hal yang perlu kita lakukan pertama adalah menganalisis kebutuhan pasar, kebutuhan target kita. Misal target kita ini adalah semua kalangan dari mulai anak-anak sampai dewasa seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, kemudian disitulah posisi kita untuk menjawab atau untuk mengadakan kebutuhan yang mereka, atau memenuhi kebutuhan yang sedang mereka butuhkan seperti itu. Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan yang mereka butuhkan, disitulah kita akan bisa menjawab atau bisa memenuhi keinginan pasar. Kesimpulannya adalah kita harus mengetahui apa yang dibutuhkan pasar seperti itu. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana sih ya agar masyarakat itu tertarik kepada produk yang kita jual atau membeli produk kita. Hal-hal yang harus diperhatikan di sini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah merek kayak gitu. Terkait dengan produk itu adalah merek. Merek yang kita pakai itu harus mudah diingat, harus mudah diucapkan, atau harus mudah diingat oleh mereka atau oleh konsumen seperti itu. Yang pertama merek, kemudian yang kedua kualitas dari produk itu sendiri. Kualitas produk itu sangat penting. Ketika konsumen membeli produk kita, kemudian mereka merasakan manfaatnya atau kualitas yang mereka rasakan itu sangat baik, tidak menutup kemungkinan mereka akan membeli ulang produk yang kita jual seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan. Kualitas pelayanan kita itu juga harus ditingkatkan. Jadi kita itu harus punya pelayanan yang memuaskan mereka. Jangan menampilkan sikap-sikap yang customer atau konsumen itu tidak suka, seperti judes atau misal seperti cuek seperti itu. Jadi mereka merasa tidak dihargai sebagai pembeli. Jadi tingkatkan kualitas produk, tingkatkan kualitas pelayanan, dan memiliki brand atau merek yang mudah diingat oleh customer. Jadi kesimpulannya adalah di masa pandemi yang seperti ini, kita harus tetap menjadi produktif. Di masa yang meskipun sulit, kita harus bagaimana caranya kita harus tetap menjadi produktif. Kemudian ketika kita sudah mempunyai produk yang akan kita jual kepada masyarakat sekitar kita atau kepada masyarakat luas, kita harus mempertahankan eksistensi dari produk yang kita jual, seperti kualitas pelayanan, kualitas dari produk itu sendiri, dan juga harus membaca dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar kita. Jadi itulah kesimpulan-kesimpulan yang mungkin yang bisa saya bagi kepada teman-teman semua. Di sini saya juga merupakan pengusaha yang mungkin masih dibilang belum terlalu paham tentang apa sih strategi-strategi pemasaran, tetapi di sini saya berusaha untuk membagi pengalaman yang saya punya, pengalaman-pengalaman yang saya miliki untuk dibagikan kepada teman-teman semua agar dapat tetap menjadi produktif meskipun di masa yang sulit seperti ini. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.